kita tulis Anto Jamsud misalnya. Create your link. Nah, link untuk komentar udah dibuatkan. Kita tinggal bagiin ini. Misalnya ada yang komen misalnya bla 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 misalnya ya. Kirim pesan. Berhasil kirim pesan. Kita refresh, di sini udah ada ya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bakal belajar gimana cara membuat website kirim pesan rahasia ya. Nah, jadi yang kita perlukan adalah web server lokal. Di sini saya pakai SAM Control Panel. Di sini saya juga pakai Visual Studio Code untuk code editornya. Nah, kita coba lihat-lihat dulu kayak gimana sistem yang ada di secret message ya. Nah, di sini kita disuruh masukin nama. Kita coba aja misalnya unknown. Kita create your link ya. Nah, di sini kita dikasih link untuk dibagikan. Nah, jadi orang-orang bisa komen dari sini ya. Kita coba lagi. Ini kita tutup lagi lah. Kita buka dari browser lain aja nih. Dari Firefox misalnya. Oke, kita coba. Not now, kita coba komen. Oh, ini kita disuruh masukin apa yang kita pikirkan ya. Misalnya bla 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 ya. Di sini ada tulisan juga with unknown to unknown. Tuh. Unknown tidak akan pernah tahu siapa yang mengirim pesan. Oke, kita kirim. Oke, ini harusnya udah masuk ya. Kita coba hack aja ini. Kita lihat di atas ini. Oke, ini nggak otomatis, berarti harus di-refresh. Nah, ini udah masuk ya pesannya. Di sini ada tanggal juga nih. Kalau kita nanti nggak pakai tanggal ya. Jadi cuma buat bikin website seperti ini, tapi yang sederhana aja. Oke, langsung mulai aja. Di sini saya aktifkan dulu web server lokalnya. Saya aktifkan yang Apache aja, karena kita nggak bakal pakai MySQL. Kita pakai yang simpannya datanya di JSON aja, biar simple. Oke, kita buka Visual Studio Code. Oke, di sini saya sudah arahkan ke htdocs ya, root dari web servernya. Oke, kita buat lagi di sini file baru, namanya index.html. Oke, untuk desain saya pakai Bootstrap 5 ya, Bootstrap 5. Kita coba cari. Oke. Nah, di sini CSS-nya kita copy dulu. HTML head. Nah, kita masukin di head untuk CSS-nya. Untuk JavaScript kita masukin di body paling bawah ya. JavaScript-nya ambil yang 2 ini, yang separate. Oke. Ini kita kasih rapi dulu biar nggak pusing nanti. Oke, udah. Sekarang kita cari di sini jQuery ya untuk request-nya, post atau get request-nya nanti kita pakai CDN aja. jQuery CDN. Saya pilih yang uncompressed. Oke, saya copy. Saya pastekan di sini lagi. Oke, ini udah aman. Sekarang tinggal desain. Nah, untuk desain saya mau simple aja. Mungkin nanti ada input, ada button ya, kayak gitu ya. Kita coba di sini. Oke, langsung aja kita buat desainnya. Di sini saya mau tambahin div dulu. Saya kasih di sini class container. Biar dia nggak nempel, nggak dempet ya ke pojok. Terus saya kasih di sini div kelasnya itu card. Ini boxnya saya pakai card. Terus saya pakai H2 buat titelnya. Kelas buat header saya pakai H2 ya. Card header ya. Oke. Di sini create your private message link ya. Oke. Terus di sini pakai div baru kelas card body ya, pakai card body. Terus di bawah sini, di dalam sini card body ini saya mau tambahin input. Terus saya kasih lagi di sini button ya. Nah, kita lihat hasilnya gimana. Oh, ini belum kita kasih nama. Buat link. Oke. Kita lihat di sini, kita masuk ke dalam localhost. Nah, ini udah ada desainnya, udah kelihatan, tapi masih jelek ya. Ini saya maunya kalau di desktop tampilannya segini. Oke.
Ya, berarti kita atur di bagian kontainernya, style sama dengan ya, style sama dengan max width. Max width-nya aku kasih 560 pixel. Apakah? Nah, kurang kurang dikit ya, berarti 600 lah. 600 cukup. 600, oke, udah cukup. Sekarang tinggal button sama inputnya masih jelek ya. Untuk inputnya saya pakai kelas form control kayak gini. Oke, ini udah bagus. Untuk buttonnya saya pakai kelas btn button primary ya. Oke, ini udah bagus juga. Oh, tapi kurang ke bawah dikit, berarti di sini saya kasih br. Oke, nah ini udah. Karena dia di atasnya terlalu mepet ke atas, saya kasih br juga di sini. Nah, oke, kita br. Nah, oke. Di sini kasih placeholder biar dia tahu kita disuruh ngapain ya. Placeholder di bagian input, placeholder saya kasih enter your name misalnya. Baru di bawah sini create your link. Oke. Nah, oke. Ini udah bagus ya tampilannya. Sekarang kita tinggal buat lagi tampilan uh, untuk ininya, untuk komennya. Oke. Kita buat lagi, namanya itu comment.html ya, kita kasih nama ini aja. Lalu kita copy index HTML, kita copy aja nih, biar kita nggak ngoding-ngoding ulang lagi. Nah, kita ke bagian comment, apa gimana tulisannya? Comment.html ya. Nah, sama ya desainnya masih. Untuk di comment saya mau kasih input, input ya, input juga. Tadi kan di situ kan nampilin nama juga ya. Coba kita lihat lagi di sini. Nampilin nama ya. Coba kita lihat lagi di bagian Firefox. Now, kita lihat di sini. Kayak dia nampilin kayak gini ya. Let's play and have fun ya. Oke. Oke. Oke, kita pakai ULLI ya di bagian sini. Di atasnya input. UL. Di sini kita kasih LI. Nah, misalnya di sini kita kasih hello gitu. Kita cobain dulu. Benar nggak sih? Oh iya benar. Nah, jadi di sini kita kasih misalnya si nama orang tidak akan tahu siapa pengirimnya gitu. Nah, oke. Terus kita tambahin lagi di sini. Kita lihat, kita ikutin aja deh. Oke. Kirim pesanmu ke nama orang dengan private, dengan aman. Oke, terus ayo bersenang dengan nama orang. Oke, kayak gini ya. Oke, kayak gini. Enter your name kita ganti jadi enter your apa ya bagusnya ya. Masukkan apa yang kamu pikirkan. Oke, kirim pesan. Oke, kita lihat. Nah, jadi udah bagus ya. Terus untuk yang adminnya, misalnya yang bisa lihat ya. Yang bisa lihat itu kita buat lagi di sini baru. Namanya view.html kayak gini. Oke. Kita lihat di sini. View masih sama desainnya. Ini kita hapus aja UL-nya. Nah,
Terus di sini saya tambahin, terlalu bootstrap lagi, kita buka bootstrap lagi. Namanya tuh alert ya. Nah, kayak gini. Saya mau pakai yang primary alert. Berarti di sini saya copy yang atas ini, yang primary. Saya pastekan di sini, di atas ini. Coba lihat. Oke, ada ya. Oke, jadi kita masukin di sini. Pesan masuk kamu. Oke. Pesan masuk kamu. Oke, kayak gini. This is example misalnya. Oke. Coba kita contoh tambahin 2 misalnya di sini tambahin 2. Kayak gini ya. Hah, jadi ada 2 pesan ceritanya nih. Untuk inputnya saya nggak mau kasih ya. Inputnya saya nggak mau kasih. Terus di sini kirim pesannya juga saya nggak mau kasih kayak gini jadinya. Nah, jadi kayak gini. BR-nya saya kasih hilang. Oke. Nah, jadi kayak gini aja. Jadi simple banget ya. Oke, langsung masuk ke dalam backend-nya. Oke. Untuk pertama kita buat dulu di sini folder namanya API. Terus di dalam API kita buat lagi file namanya create link ya, createlink.php kayak gini. Nah, sekarang kita tentuin mau pakai metode get atau post ya. Kalau saya di sini pakai get dulu untuk contoh, nanti kita tinggal ubah jadi post ya. Oke, di sini kita pakai PHP untuk backendnya. Di sini saya cek dulu ketika variabel postnya nggak ada ya. Post apa ya namanya? Bagusnya kasih nama aja kan, nama. Ketika postnya nggak ada, maka di sini maka di sini kita kasih echo data tidak lengkap. Oke. Nah, kalau ada di sini kita kasih nama misalnya. Nama, aduh, kurang ini ya. Kok jadi kecil ya? Waduh, kok jadi kecil nih? Bentar. View, mana nih? Loh, kok jadi kecil ya? Zoom in. Oh, zoom in, control plus sama dengan. Oke, ini udah balik lagi. Nama saya mau kasih variabel nama. Oke, nama orang aja deh. Sama dengan post, pakai get ya tadi. Untuk awalan pakai get dulu buat coba. Get nama. Oke. Kalau udah di sini kita tambahin fungsi buat dapetin database ya. Nah, tapi pertama kita buat lagi di sini folder baru. Folder baru namanya database. Kalau udah kita tambahin lagi di dalamnya file baru namanya data.txt. Kalian bisa ubah-ubah sesuka hati lah ya biar aman datanya. Kalau udah di sini kita tinggal panggil database sama dengan file get content. Nah, tinggal masukin path-nya. Path-nya ada di database/data.txt. Kalau udah kita decode ke JSON. JSON sama JSON obj ya, objek ya. JSON decode ya, database. Nah, biar nggak error di bagian data.txt ini kita kasih kayak gini. Kalau udah kita tambahin lagi di sini apa ya? Kan kita mau nambahin nama orang. Berarti kita di sini butuh unique ID. Di sini kita buat unique ID ya, buat variabel unique ID sama dengan unique ID kayak gini. Unique ID kayak gini ya. Nah, jadi setiap orang yang namanya sama itu tetap bisa dibuat ya. Jadi yang berpengaruh nanti di sini unique ID-nya. Oke, di sini kita tinggal masukin unique ID-nya. Jadi buat manggil ya. Di sini JSON object kita tambahin di sini unique ID.
Kalau udah kita kasih sama dengan. Nah, di sini saya mau simpannya itu JSON juga. Sini pakai array. Nama ya, namanya itu nama orang. Kalau udah di sini koma, data, pesan aja deh, pesannya kita kasih 0 dulu, untuk sementara pesannya 0. Oke. Kalau udah di sini kita return ininya, balasannya. Simpan aja dulu deh, baru returnnya terakhiran ya. File put content ya, kita simpan lagi, masukin path-nya lagi, database slash data.txt, kita masukin lagi di sini kita convert lagi jadi JSON. Caranya kita JSON encode ya, JSON encode unique JSON object ya, kayak gini. Biar dia rapi, kita kasih koma, JSON underscore ready print, kayak gini ya, ready print ya. Kalau udah dia bakal jadi rapi. Kalau udah, kita tampilin returnnya, balasannya. Kita echo JSON encode, misalnya di sini kita kasih array statusnya true, koma, untuk nama orang, namanya nama orang, koma, untuk unique ID ini diperlukan untuk returnnya. Berarti di sini ID link deh, ID link. Terus kita masukin di sini unique ID. Oke. Kalau udah di sini bawahnya juga kita kasih. Jadi semuanya formatnya JSON ya. Di sini kita kasih juga. Ini kita hapus sampai di statusnya. Statusnya kita kasih false karena dia else ya. Kalau nggak ada. Jadi kalau misalnya gagal, kita kasih statusnya false. Oke, ini udah aman harusnya ya. Kita coba dulu di sini, di localhost ini. Kita masuk ke API slash create link underscore link.php ya. Kita cari nama sama dengan Ahmad misalnya. Oke, Ahmad ID linknya ini udah berhasil dibuat ya. Kita lihat di data.txt. Nah, ini ada ya. Jadi datanya udah disimpan ke sini untuk pesannya 0. Nanti kalau misalnya ada yang ngirim pesan, nanti pesannya ini bakal nambah di sini. Jadi bukan 0 lagi. Oke, lanjut. Gimana sekarang? Tinggal kita coba lagi di sini. Apakah dia bisa duplikat? Oke, jadi dia bisa duplikat, tapi untuk ID-nya sudah beda ya. Tuh. Oke. Sekarang kita coba lagi untuk read, untuk baca ini dari ID. Oke, kita buat lagi file namanya apa ya? Nama filenya bagusnya, jangan di database deh. Ulang-ulang di atas ini API tambah. Namanya itu kita buat get info.php ya, getinfo.php. Oke, ini kita copy dari atas ini. Nah, dari sini sampai sini. Ini kita copy, masuk sini. Kita kasih penutup else. Kita kasih juga kalau misalnya nggak ada statusnya false. Oke. Nah, kayak gini. Untuk namanya kita ganti jadi ID link. Untuk nama jadi ID link. Nama jadi ID link. Kayak gini ya. Oke. Kalau udah di sini tambahin lagi. Kita read ininya ya. Kita JSON echo JSON encode ya, encode database. Salah bener tadi udah bener.
Oke, kita echo JSON encode data JSON object. Saya mau manggil ID link-nya. Di sini saya kasih ID link, terus saya kasih di sini koma JSON ready print. Ini harusnya udah bisa ya. Harusnya. Tapi di sini saya mau kasih status dulu. Saya mau tambahin objek status di sini. Caranya kita tambahin aja dari sini. Kita tambahin lagi dari atas sini. Tambahin status sama dengan true. Kayak gini ya. Kita coba lihat hasilnya di getinfo.php. Get_info.php. ID link kita copy. Kita lihat di sini. ID_link. Oke, jadi udah dapat nama, pesan, sama statusnya ya. Oke, kalau misalnya ID-nya nggak ada, kita kasih S di belakangnya. Tuh. Tuh jadinya 0. Oke, kalau misalnya kayak gini, nggak ada, kita cek lagi di sini, pakai iset. If dalam kurung JSON object ID link ya. If iset ya, iset. Ketika di set, maka kita jalankan ini. Kalau nggak ada, kita kasih statusnya false juga. Kalau nggak ada, kita kasih false. Else false, kayak gini. Kayak gini ya. Kita refresh, harusnya statusnya false. Karena nggak ada nih. Oke. Ini nggak ada, nggak ketemu, jadi statusnya false. Kalau udah, kita lanjut dapatin ngepost ini ya, ngepost apa sih namanya, komentar. Kita lanjut di sini buat baru namanya comment.php. Aduh, salah lah, salah. Oke, di API ya, di API comment.php. Oke, PHP. Nah, di sini sebenarnya sama. Ini hampir sama. Ini kita copy aja lagi. Kita paste. Cuma di sini bedanya di bagian sini. Ini kita tambah lagi. Terus kita save, bukan kita echo doang ya. Kalau udah di sini kita tambah. Untuk status kita hapus. Statusnya kita hapus. Di sini saya mau tambah. Bentar. Kita di-get dulu. If dalam kurung JSON object ID link, terus kita dapetin lagi. Habis ID link kita ambil pesan. Kalau pesannya sama dengan null, kayak gini ya. Kalau pesannya null, maka dia bakal ngasih echo gagal. Apa namanya? Jangan gagal deh. Kita kasih kayak gini lagi deh. Nih. Oke. Echo gagal misalnya. Data sudah ada komentar sebelumnya, ya kan? Di sini kita kasih lagi echo data belum ada komentar sebelumnya. Oke. Kita coba cek di bagian comment.php. Comment.php. Untuk B-nya kita hapus. B. Nah, data belum ada komentar sebelumnya. Oke. Sekarang kita coba kalau misalnya dia ada ininya. Statusnya nggak nol, misalnya kayak gini. Oke, data sudah ada komentar sebelumnya. Oke. Jadi udah berhasil ya. Sekarang kita coba buat nambah komentarnya. Di sini kita udah bisa cek nambah komentarnya, caranya tinggal di
Karena kan kalau udah ada sebelumnya berarti pakai JSON kan. Berarti di sini kita dapetin dulu data, di bawahnya dulu deh. Di bawahnya dulu, kan datanya belum ada. Data JSON object ID link pesan sama dengan pesannya ini saya mau isi pakai array juga ya, kayak gini. Di dalam array itu nanti bakal ada pesan-pesan kayak gini. Nih, pesan kayak gini, kayak gini, kayak gini ya. Nih. Oke. Kayaknya pesannya harus ada ID-nya deh, biar nanti bisa dihapus kalau misalnya ada video selanjutnya. Kita buat ID di sini. ID pesan sama dengan unique ID. Kita kasih kayak gini. Plus kita tambahin ini, kita pindah di sini aja deh ya. Aduh, salah mulu. Kayak gini. ID kita tambahin ID pesan biar kita kelihatan nih ID pesannya. Di sini saya kasih di sini ID pesan misalnya di sini. ID pesan. Oke. Terus saya kasih lagi ininya, valuenya di sini. Valuenya itu, aduh, di dalam sini ada. Oh, valuenya itu apa ya? Oh, ini pakai array aja. Di dalam sini ada kayak ginian. Oke, berarti di sini ada ID-nya. ID pesan, oke. Sama dengan kita masukin di sini ID pesan, oke. ID underscore pesan. Kalau udah, di sini, loh, kayak gini ya? Aduh, benar, taruh. Kayak gini ya? Iya sih, bener sih. Ini udah bener ya. Sekarang kita tinggal, bentar. Ini ID pesan. Harusnya udah mantap sih. Kita coba. Bentar. Oh, gini aja. Ini hapus, ini tambahin ID pesan, ini hapus kayak gini ya. Terus kita giniin. ID pesan ini kita ubah. ID pesan ini kita masukin lagi di sini. Misalnya di dalam sini ada array lagi, misalnya ada pesannya itu apa gitu. Baru di dalamnya itu ada waktu, misalnya. Di sini kasih waktu, sekalian aja waktu ya. Waktu. Misalnya waktunya itu kapan. Ini udah kayaknya segini aja deh. Cukup. Kita coba misalnya tambahin hello, misalnya hello world. Untuk waktunya kita coba tambahin misalnya 18:30 misalnya. Oke, kita coba refresh ya, ada nggak ya? Data sudah ada komentar sebelumnya. Kok ada ya? Oh, kayak gini ya. Salah ya tadi. Oke. Nah, data belum ada komentar, kita harusnya ini udah nggak nol lagi dong. Kita coba datanya lagi. Loh. Oh, salah, belum disimpan ya. Pantas ya, belum disimpan. Kita coba echo aja dulu. Di sini kita coba echo JSON encode ya. Encode JSON object, JSON ready print. Kita coba lihat hasilnya. Oke, ini hasilnya. Ini hasil yang udah di decode. Oke. Di encode ya maksudnya.
Nah, kalau udah kita coba save. Berarti di sini kasih status di bawah sini aja deh. Nah, ini statusnya harusnya aduh, bentar. Yang pesan. Oke, ini benar. Oke. Loh, jadinya gimana kalau misalnya ditambahin lagi? Kalau misalnya pakai gini lagi jadinya gimana? Coba kita coba lagi di sini. Kita lihat hasilnya. Datanya gimana? Kita refresh di sini. Data masih nol ya. Kok nol ya? Oh iya, belum di file put content ya, lupa. File put content partnya database slash data.txt, json encode dalam kurung data json object, json ready print kayak gini. Oke, kita coba refresh. Ini harusnya di bagian data sudah ada. Kita coba refresh lagi. Harusnya data masih sama ya. Ya, masih sama. Karena di sini kita nggak kasih kayak gini. Nah, kalau sudah ada kayak gini, ini berarti nanti, aduh, nggak bisa ya. Coba kita lihat di bagian traveling. Oh iya, paham. Berarti di bagian atas ini pesan, di sini unique ID. Aduh, unique apa sih namanya? ID pesan ya, ID pesan. Kalau udah datanya masih ada, masih aman. Di sini ID pesannya hapus saja, langsung ke sini. Nah, oke, kayak gini ya. Ini harus sudah berhasil. Oke, ini udah berhasil. Harusnya nambah. Nah, pesannya udah nambah lagi. Jadi kayak gini. Oke, udah aman. Sekarang kita tinggal coba apa ya? Udah bagus sih sebenarnya. Sekarang kita coba tambahin pesannya dari sini. Misalnya pesan sama dengan get pesan. Oke. Nah, untuk di sini kita tambahin lagi get pesan ya. Kita coba di sini masukin dan get dan pesan sama dengan sembarangan aja lah. Nah, kita lihat di sini. Kok nggak ada ya? Oh, di sini masih hello world ya. Ini harusnya kita kasihnya pesan kayak gini. Pesan. Ini kita kasih pesan juga. Pesan. Kita refresh. Harusnya udah berubah-ubah. Nah, ini udah berubah-ubah. Kita coba kasih lagi di sini waktu. PHP get time kayak gini. Get time kayak gini. Nah. Oke. Nah, ini yang kita perlukan. Kita kasih di sini di komen waktu, misalnya waktu sama dengan kita kasih di sini waktu. Oke, sini juga kasih waktu. Nah, jadi kita refresh, komen tuh waktunya udah beda-beda tuh, kelihatan ya. Oke, sekarang kita tinggal buat read pesannya. Read pesan kita udah bisa sih, kalau dari get info ini kita udah bisa dapat. Kita coba aja deh, get info.
Nah, ini kita udah bisa baca pesan juga ya. Sekarang kita harus print si JSON-nya ini, kita harus kasih header di setiap API supaya hasilnya jadi bagus ya. Kita cari aja kayak gini, header php JSON. Nah, kalau udah, kayak gini ya, header content type application JSON. Kayak gini, kita kasih semua di API-nya. Oke. Save. 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 Oke, ini harusnya udah bagus ya. Nih, hasilnya udah bagus kayak gini nanti. Kalau udah, kita coba coba pakai taruh dulu. Ini kayaknya udah semua deh. Comment, get info udah. Oke, ini mungkin udah semua API-nya. Kalau kurang nanti kita tambah lagi. Sekarang kita masuk ke dalam JavaScript ya. Kita coba dulu di bagian index.html. Nah, untuk di sini kita pastinya inputnya perlu ID. ID sama dengan input underscore nama. Ini biar gampang aja, biar kalian tahu ya. Di bagian paling bawah, di atasnya body, penutup body, kita buat tag baru namanya script ya. Terus di sini kita buat fungsi. Function create link misalnya. Oke. Di dalam fungsi ini kita harus ambil input dari value dari input ini. ID input nama nih ya. Kita buat variabel dulu atau document.get element by ID. Aduh, salah ya. Dokumen get pantas variabel belum dipanggil. Aku mau kasih nama input saya input nama. Input nama dokumen dot get element by ID ya. Nah, di sini saya manggil ID yang ada di sini. Input underscore nama. Terus di sini saya mau ambilnya tuh value-nya atau isinya ya. Nah, ini kita udah dapat input namanya. Sekarang kita kirim post request atau get request ke backend-nya ya. Ini kita kasih post request semua. Kita ubah dulu ke post semua. Post. Oke, ini semua kita kasih post. Post. Copy aja deh, post. Ini semua kita kasih post. Ini juga post, post. Di atas sini juga post, post. Nah, tadi kan pakai get buat dicontohin doang. Sekarang kita kirim request ke sana. Caranya di sini kita pakai jQuery kayak gini ya. Post saya mau kirimnya ke API, terus ke create underscore link.php. Nah, terus di sini parameter yang dibutuhin itu nama ya, nama. Oke, berarti di sini balik ke index terus tulis di sini nama sama dengan nama titik 2 ya kalau di sini JavaScript. Kita kasih input underscore nama. Nah, ini udah bisa kita kasih lagi koma function ya. Saya mau ambil resultnya. Result sama status. Terus ini kita kasih di sini karena dia balasannya kan JSON. Kita tulis di sini JSON. Nah, terus saya mau lihat lagi di bagian create link. Di sini kan belum ada, udah ada returnnya ya. Nah, ketika returnnya itu true ya. Ketika returnnya itu if result true, if result statusnya true, maka kita akan kasih alert misalnya berhasil buat nama misalnya buat link misalnya. Oke, kita kasih else lagi di sini, alert gagal buat
link kayak gitu. Nah, kalau sudah kita coba aja langsung di sini. Oke. Nah, di sini kita disuruh masukin nama ya. Kita coba pakai ini juga biar kelihatan. Masukin nama kamu, misalnya Awadawadaw, misalnya tes Zerif misalnya. Kita tes your link, create your link ya. Lu kok nggak ada ya? Kita lihat di sini. Kok nggak ada ya? Ini di mana sih? Index. Oh, belum dipanggil ya. Jadi si create link ini harus dipanggil di on click di button sini. Kita kasih on click. Nah, kayak gini. Nah, ini udah bisa dipanggil harusnya. Kita buat tes Zerif misalnya. Kita create your link. Tuh, berhasil buat link ya. Untuk requestnya di sini kelihatan di bagian network. Di sini ada request ke createlink.php. Kita lihat di sini dia nge-request form datanya tuh nama tes Zerif. Untuk responnya status true, nama Zerif, ID linknya ini gitu. Nah, sekarang kita harus proses lagi. Setelah dianya berhasil buat link, dia diarahkan ke link view, si view apa sih namanya, view pesan ya. Untuk sekarang di bagian view.html ini kita ganti jadi view.php. Rename jadi view.php kayak gini ya. Nah, di sini ini kita bagian atas HTML ini kita buat kayak gini, PHP ya. Nah, kalau udah kita cek dulu di sini. If dalam kurung iset. Nah, yang kita ini pakai get ya. Karena dia pakai URL get ID misalnya, ID aja deh. ID. Nah, di ID kalau misalnya nggak ada, kita kasih die error not found misalnya. Nah, kalau die ini fungsinya kalau misalnya udah sampai sini dijalanin, di bawah ini nggak bakal jalan lagi. Jadi tampilannya cuma ini doang, error not found gitu. Kalau ada, ya udah biarin aja. Kalau ada kita jadiin kayak gini nih. ID apa sih? ID gimana ya? Oh ya, ID link sama dengan get ID, misalnya kayak gini. Oke. Sekarang kita coba di bagian view, view.php. Nah, error not found ya. Kalau misalnya kita kasih ID, misalnya ID-nya bla 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 gitu misalnya. Segini. Nah, langsung ada. Kita coba mana sih ID-nya? ID-nya ada di sini. Nah, ini kita udah coba. Sekarang di bagian ini, di bagian JavaScript-nya, di bawah sini ya, kita kasih script. Oke, di sini saya mau kirim post request, berarti post. Terus saya mau kirimnya ke get info, get API /get _info.php. Kalau udah saya koma, saya kasih di sini parameternya apa ya? Tadi di sini dia butuhnya apa aja, get info. Dia butuh ID link dong ya, ID link. ID _ link. Di sini ID _ link kayak gini ya. Biar lebih bagus di sini ID linknya ini kita kasih lagi. Ini udah bagus ya. Oke. Biar lebih bagus ya kayak gini. PHP kita kasih di sini ID link. Nah, harusnya kayak gini ya. Oke. Sekarang kita tambahin lagi di bagian sini ada fungsi harusnya. Function result, status. Oke.
kayak gini. Di bawah sini jangan lupa dikasih JS on. Nah, kayak ini udah bisa. Sekarang kita siapin ininya di sini. Ini siapin ya card bodinya ini. Bentar dulu. Kita kasih hilang dulu lah. Kayak gini. Oke. Ini udah hilang. Nah, di card body ini saya mau kasih div. Oke, div kayak gini. Di dalam divnya ada ID sama dengan apa ya? ID sama dengan pesan masuk misalnya. Nah, di bawah tinggal saya proses di bagian komennya. Ini kan ada API buat get info. Aduh. Get info kok nggak ada ya? Get info. Oh, iya. Benar-benar nggak ada. Harusnya nggak ada. Di sini ada pesan. Karena kan metodenya post tadi jadi nggak ada. Di sini ada pesan. Oke. Berarti kita coba get info baru pesan di bagian view.php. Di sini dikasih var cons aja deh, cons pesan masuk ya, dokumen div pesan deh biar lebih gampang, dokumen.get element by id. Oke. Di sini saya mau panggil tadi namanya apa sih? Pesan masuk ya. Pesan masuk nih. Nah, kita udah dapat div pesan, sekarang kita harus proses data yang kita dapat lagi. If dalam kurung result statusnya true, kalau misalnya statusnya false, kita kasih di sini div pesan sama dengan div pesan inner HTML sama dengan kita kasih H1, kita kasih H2 deh. H2 data tidak, data belum ada ya. Nah, kalau misalnya ada, di sini kita tambah lagi di sini. Oke. Di sini komen di bagian berarti di sini error ya. Error akun tidak ditemukan misalnya. Oke. Terus data belum ada. Ini H2. Kok H1 sih belakangnya? Di sini kita kasih data ada misalnya. Kita coba. Nah, akun tidak ditemukan. Kenapa tidak ditemukan? Kita lihat statusnya. False, responnya false. Di sini kita pakai apa sih? Get info baru ID link. Di get info pakai ID link. ID link terus data ini. Harusnya ada sih. Pilotnya, ID linknya nggak ada ya. Oh, ini kita echo. Ini kurang echo doang. Oke. Harusnya ada. Nah, data ada. Kalau sudah data ada, di sini kita proses jadi kayak gini. Nih. Nah, ini udah kita siapin. Untuk pakai for each ya. Jadi status result, pesan. Kita kasih for each. For each ya. Oke, kita kasih for each. For each ya. Si arah ini kita ganti. Nah, elemen kita ganti jadi data misalnya. Data for. Oke. Ini for each ya. Nah, di dalam data sini kan ada ID pesan, ada ID pesan ya, sama waktu gitu ya.
Di sini saya mau ambil waktunya aja, pesan sama waktunya gitu, pesan sama waktunya. Oke, pesan sama dengan ulang. Di atas ini harusnya kita buat lagi var data proses underscore update. Misalnya proses update sama dengan kita kasih kayak gini ya. Terus var udah nggak perlu lagi, udah bisa, harusnya udah bisa. Kita buat lagi di sini proses update sama dengan kita pakai ini yang di atasnya tab, bukan bukan apa sih namanya nih, bukan petik atas biasa ya, jadi petik atas yang miring. Nah, di dalam sini kita kasih ini dolar sama kurawal supaya bisa manggil variabel. Saya mau manggil proses update. Oke, proses update. Terus kita kasih lagi di sini. Nah, begini. Script HTML tadi. Kalau udah, di bagian sini ini kita ganti jadi data. Jadi ini ya. Panggil lagi data for ini ya, di atas sini. Titik pesan. Coba kita lihat di sini. Oke, pesan ya. Harusnya dia udah bisa kita echo dulu, kita konsol log deh. Log proses data. Oke. Aduh, result pesan for each is not a function. Result pesan, ini udah result. Kita lihat lagi di sini hasilnya. Coba responnya. Pesan harusnya udah. Oke teman-teman, jadi saya sudah ketemu errornya di mana. Jadi errornya itu karena di sini ada nama objeknya ya. Jadi di situ diganti jadi nomor-nomor doang gitu. Jadi harus gimana ya? Oh, di bagian backend aja deh kita ubah di bagian get info. Terus di sini for each dalam kurung JSON objek ya. Objek terus ID link. Terus di sini kita kasih pesan. As data pesan. Oke. Nah, di data pesan ini saya mau ubah apanya tadi ya. Nah, ubah ininya, ID pesannya ini kita ubah. Oke. ID pesan kita ubah jadi 1 2 3 gitu ya. Kita coba. Oke. Kita ubah. Kita echo data Scott pesan, kita coba. Echo JSON encode misalnya. Code data pesan. Kita coba tes di bagian sini. Kita refresh deh. Ini udah bener nih. Tuh. Nah, udah benar. Oke. Di sini kita data pesan ya. Pesan fix sama dengan data pesan. Kayak gini. Iya, data pesan. Ini udah aman. Habis itu di sini tinggal kita jadiin array. Kayak gini. Udah jadi array. Kita kasih di sini data pesan fix sama dengan array kayak gini ya. Kalau udah kita tinggal update di bagian pesan kayak gini. Data JSON object
ini udah sama dengan data pesan fix kayak gini. Nah, ini harusnya udah fix. Si fatal error online 16. Oke. Kayak gini. Ini harusnya udah. Nah, ini udah bagus ya. Tuh. Kalau udah kayak gini, ini harusnya udah bisa di bagian sininya. Kita balik ke bagian view.php. Di sini harusnya udah bisa. Ini harusnya udah bisa kayak gini sama ya. Udah bisa for each dalam kurung. Kita kasih kayak gini harusnya. Nah, oke. Ini harusnya udah bisa. Ini harusnya udah bisa. Gak error. Process data is not defined. Process data is not. Oh, proses update ya. Proses update, bukan proses data. Nah, ini udah bisa. Tuh. Konsol log coba di sini. Konsol log data for. Coba konsol log apakah bisa? Aduh, pantas ininya nggak ada. Si result titik pesan. Nah, ini harusnya udah fix ya. Tuh. Nah, sekarang kita tinggal hapus aja konsolnya, nggak guna udah. Sekarang kita tinggal update aja di sini. Bagian div pesan inner HTML ya. Inner HTML sama dengan proses underscore update. Proses update. Kita coba lihat. Nah, ini udah kelihatan komen-komentarnya. Ini udah aman ya. Tuh. Sekarang kita tinggal bagusin aja. Udah bagus. Kita kasih scrollable div. Oke. Tuh. Nah. Oke. Run code snippet. Nah, kayak gini ya. Oke. Di bagian sini pesan masuk kamu. Di bagian card body ya. Sini kita tambahin. Di bagian div aja deh. Nah, ini harusnya udah fix. Harusnya udah bisa nih. Tuh. Oke, ini udah bisa ya. Sekarang tinggal apanya lagi nih? Bagian komentarnya lagi. Untuk bagian komentar mana ya? Komentar. Nih, komennya nih. Comment.html. Oke. Nah, ini crate ini kita ganti ya. Crate. Si crate link ini kita ganti. Terus kita back ini kita kasih sama dikit kayak gini. Di bagian komen atas kita kasih ini. HTML kita ganti jadi PHP. Oke. Kalau udah kita coba di sini PHP. Nah, ini ada create your message comment, create your private. Coba. Silahkan komentar untuk misalnya untuk nama orang misalnya. Untuk nama orang. Oke. Nah,
Oh, untuk yang ini kita harus eh ya harus sama juga sih. Kayak gini. Di bagian bawah sini kita buat lagi. Atau pakai API aja. Jadi kayak gini. Kita kan ini ada get info, kita buat lagi yang baru. Kita buat yang baru. Terus di sini kita jadiin di bagian comment.php kita panggil aja di sini. Oke. Nah, aduh. Kayak gini, terus di bagian headernya kita ganti. Kita hapus aja. Kayak gini ya. Nah, nanti pakai ID, post ID, kayak gini. Kalau nggak ada kita kasih die, kayak gini. Nah, die not found, kayak gini ya, not found. Yang di bawahnya juga di sini kasih not found di sini. Nah, kalau ada dibiarin aja. Jadi kalau ada, kita tinggal kasih nama aja nih kayak gini, penamaan aja. JSON data sama dengan kayak gini. Aduh, komanya mati lagi. Nah, JSON data. Sekarang kita tinggal Oke. Sekarang kita tinggal panggil si ini, kita kasih lagi kayak gini. API kayak gini. Nah, kalau udah kita tinggal panggil di bawah sini. Misalnya nama orang ini kita ganti untuk PHP gini ya. Terus JSON data. Echo JSON data, panggil namanya misalnya nama gini. Nah, untuk nama untuk si, terus nama ini kita kasih kayak gini aja terus. Nah, not found ya. Ini not found. ID ya, pakai ini, kita pakai get underscore get. Oke. Nah, silahkan komentar untuk Ahmad. Si Ahmad tidak akan tahu siapa pengirimnya. Pesan kamu ke Ahmad dengan kirim pesan kamu ke Ahmad dengan aman. Ayo bersenang-senang dengan Ahmad gitu ya. Nah, masukkan apa yang kamu tentang Ahmad, tentang Ahmad jadinya. Tuh. Sekarang kita buat fungsi kirim pesannya. Fungsi kirim pesan di mana ya? Di bawah sini aja deh. Nih. Script. Oke. Kita pakai post, terus ke API, terus ke comment.php, terus yang dibutuhin komen itu apa aja sih? Yang dibutuhin itu pesan sama ID link. Oke. Kita kasih koma, parameternya ID link, koma. Nah, di sini kita kasih ID linknya. Oke, ID link .2 gini. PHP echo ID link kayak gini. Oke. Terus ID link sudah, kita kasih lagi pesan nggak sih namanya tadi? Komennya itu pesan nggak? Mana sih? Oh ya, pesan. Komennya itu pesan. Nah, untuk pesannya itu nah ini masih belum, salah. Ini kita copy dulu. Kita buat function kirim pesan kayak gini. Oke. Nah, untuk pesannya saya mau panggil dari pesan. Nah, karena si variabel pesan ini belum ada, kita ambil dulu dari input sini. Sini. Kita kasih ID dulu. ID sama dengan pesan. Oke. ID sama dengan pesan. Kita buat lagi di sini const
pesan sama dengan dokumen dot get element by ID ya. Nih, kalau udah kita masukin di sini. ID-nya kan pesan. Nah, kita masukin pesan. Terus kita kasih di sini value-nya. Value kayak gini. Ini harusnya udah berhasil ngirim pesan ya. Harusnya. Tapi karena di sini saya mau pakai callback-nya, misalnya kayak gini. Misalnya kayak gini ya. Function stat result, status. Terus di sini panggil kayak gini. Di bawah sini kita kasih JSON. Nah, if dalam kurung status if result titik status sama dengan true, kita kasih else. Kalau misalnya nggak ada, kita kasih alert gagal kirim pesan, misalnya kayak gini. Oke, berhasil kirim pesan misalnya. Nah, kita coba ya. Ini udah ini fungsinya masih belum kita taruh di button. Kita kasih on click. Kayak gini. Oke. Nah, ini kita coba misalnya kita lihat dulu di satunya lagi. Bagian index di bagian view. Oke. Ini paling bawah ini ya, yang berhamburan gini ya. Kita masukin misalnya anjay misalnya. Kirim pesan. Aduh, belum kita refresh. Kirim pesan, coba. Aduh, apa yang error nih? Loh. Perasaan ini udah kita tambah. On click, kirim pesan. Function, di bawahnya function. Kirim pesan. Coba. Networknya. Oh, kok nggak ada alertnya? Bentar dulu, kita lihat dulu. Sini, kita lihat pilotnya. Responnya. Oh, responnya salah, bukan JSON ya. Jadi responnya itu salah, kita harus baikin lagi di bagian komen. Nah, ini kita kasih data statusnya true kayak gini. Statusnya true. Oke, kita echo lagi di sini. Statusnya true. Oke, kalau udah kita refresh. Misalnya anjay kayak gini. Oke, berhasil kirim pesan ya, ada notifikasi. Kita coba lihat di bagian view. Nah, ini ada sudah ya. Jadi kita udah bisa komen private dengan aman ya ceritanya. Nih, kita kirim lagi, berhasil kirim pesan. Kita refresh lagi. Tuh, ada ya. Oke, sekarang kita coba di bagian si home-nya, bagian indeksnya ya, di bagian sininya. Nah, kita coba misalnya hello world ya, kita coba buat create your link. Berhasil buat link. Nah, ini harusnya kita diarahkan langsung ke link kita. Tapi kita nggak diarahkan. Kita coba di bagian indeks lagi. Di sini kita kasih apa ya? JavaScript redirect. Coba. JavaScript redirect. Oke. JavaScript redirect. Ini aja W3 School ya, biar lebih cepat. Tuh, nge-lag lagi. Oh, window. Pakai ini nih. Kita bisa pakai window titik href sama dengan kayak gini. Nah, saya mau arahkan ke bentar. Bagian indeks ini. Hasil buat link ya. Oke. Coba lagi. Nah, ini ada requestnya. Nah, ada ID link. Diarahkan ke view.php ID sama dengan
ID sama dengan plus result ID underscore link. Coba refresh, bla bla bla, harusnya diarahkan ke, kita lihat konsolnya sih. Nggak bisa ya, salah kali. Oh, gantinya kayak gini. Salah. Kayak gini ya. Nah, ini harusnya udah bisa. Oke, pesan masuknya masih nggak ada ya sama sekali. Masih kosong di sini. Di atas pesan masuk, aku mau kasih link. Di atas ini ada form link buat dibagiin ya. Kita coba di bagian view. Di sini kita kasih ada input di sini. Input. Nah, sini kasih kelas sama dengan form control. Oke. Nah, ini udah kayak gini. Kita kasih BR biar nggak nabrakan. Oke. Nah, oke. Ini kita kasih label. Oke. Silahkan bagikan link kamu di bawah. Oke. Nah, link ini kita bagikan. Nanti ada link di sini. Oke. Di sini kan ID-nya ada. Nih. Berarti kita kasih sini value sama dengan, kita kasih disable juga di sini. Dokumen kita kasih php echo. Nah, echo-nya kita kasih di sini ke comment. Berarti misalnya saya di http localhost kan. Localhost titik 2 slash ya. Slash comment.php, baru di sini pakai ID nggak sih? Pakai ID tadi ya. Oke, pakai ID. Pakai ID sama dengan ID link. ID underscore link. Kayak gini. Otomatis dia bakal munculin ID kayak link kayak gini. Nah, ini kita udah bisa bagiin. Contoh kayak gini. Waduh, ini for each, karena di sini objeknya apa nih? Null given. Ntar ya, di bagian comment.php online 13, comment.php online 13. Nah, ini berarti di sini kan null, kan statusnya kan masih null. Kalau misalnya null, kita buat lagi di sini. If dalam kurung data JSON objek pesan sama dengan null, maka data JSON pesan sama dengan, kita kasih kayak gini. Nah, sama dengan kita kasih kayak gini, jadi array. Nah, jadi nggak bakal error. Nah, kayak gini ya jadinya. Oke, masukkan apa yang kamu pikirkan tentang Audau misalnya. Suka makan misalnya. Kita kirim, berhasil kirim pesan. Kita lihat di sini, harusnya kita refresh ada, nah, suka makan misalnya. Habis itu suka minum misalnya, kirim pesan. Di sini harusnya masuk juga. Nah, suka minum. Jadi kayak gitu ya. Sekarang saya mau kasih bagus untuk alertnya, saya mau ganti jadi sweet alert ya. Jadi kita cari di sini sweet alert. Oke, sweet alert. Mana ya?
jaringan. Tuh, kayak ini ya. Aduh, sial. Lag banget. Alah, tuh cari lagi. Sweet alert install, cari. Ah, langsung muncul nih. Waduh, sialan. Installation. Oke, installation. Installation kita taruh di sini. Nih. Nah, kalau udah di sini kita kasih. Untuk berhasil kirim pesannya saya pakai swal gini ya, swal titik fire. Nah, di sini saya kasih untuk teksnya saya kasih berhasil kirim pesan ya. Untuk ikonnya, koma, icon titik 2 ikonnya sukses kayak gini. Oke. Untuk yang gagal, ikonnya saya kasih violet. Error. Gagal kirim pesan kayak gini. Coba mana sih tadi? Nih. Misalnya kita refresh ya ini. Misalnya berhasil kirim pesan kayak gini ya. Tuh. Misalnya udah. Tuh berhasil kirim pesan. Oke. Kita juga taruh di view.php ini waktu kita berhasil apa sih namanya? Oh, jangan di view ya, di index saja. Ini kita kasih juga. Kalau misalnya gagal buat link, kita kasih error. Gagal buat link misalnya. Aduh. Gagal buat link. Kalau ini juga kita kasih swal alert sukses. Berhasil buat link. Nah, kita coba di bagian indeks lagi dari awal. Nah, kita disuruh masukin nama. Anto Jamsud misalnya. Create your link. Aduh, error. Oke, swal is not defined. Oh iya, di sini kita belum taruh swalnya ya. Nih. Oke, kita masukin sweet alertnya. Kalau udah kita refresh di sini, kita tulis Anto Jamsud misalnya. Create your link. Nah, link untuk komentar udah dibuatkan. Kita tinggal bagiin ini. Misalnya ada yang komen misalnya bla 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 misalnya ya. Kirim pesan. Berhasil kirim pesan. Kita refresh, di sini udah ada ya. Nah, jadi mungkin tutorial kali ini sampai di sini aja. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.